Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tria TKW Hongkong ya. Nah, ini aku mau review yang tentang apa yang membuat kita terkadang cepat gemuk banget ya. Nah, ini pribadi aku sendiri ya teman-teman. Aku awalnya aku belum tahu. Ini juga semuanya aku ini sekolah dari majikan aku, karena majikan aku itu dokter ya teman-teman. Aku jadi awalnya juga aku nggak tahu bahwa itu beras itu mengandung gula ya. Nah, waktu aku di rumah itu memang aku sekali makan itu sehari 3 kali. Itu nasi itu 1 piring ya. Nah, 1 piring, terus belum kenyang otomatis nambah lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu pokoknya makan terus gitu sampai bobot aku itu 90 kilo, benar-benar gemuk banget. Tapi aku itu nggak terasa kalau bahwa aku itu gemuknya 90 kilo, karena orang rumah itu satu orangnya juga orang kampung ya, itu timbangan itu nggak ada. Tapi setelah aku udah sampai ke luar negeri ya, waktu aku kerja di Jakarta juga majikan aku yang namanya timbangan juga nggak ada. Terus waktu aku kerja di Malaysia juga aku majikan aku gemuk juga nggak ada timbangan. Nah, jadi aku yang terlahir pokoknya ini pengalaman aku ya teman-teman. Aku udah kerja ke Jakarta dari gaji 30.000 ya teman-teman 1 bulan. Terus aku udah dari situ, terus aku ke Malaysia, mencoba ke Malaysia. Udah ke Malaysia, ke Saudi, aku di Saudi. Kalau di Malaysia itu aku rumah tangga, di Jakarta juga aku. Kalau di Jakarta itu aku kadang di rumah tangga, kadang di restoran, kadang di warteg ya. Terus terakhir itu aku di Saudi, aku kerja di restoran. Ya terakhirnya lagi aku ini di Hong Kong. Nah ini pengalaman aku. Setelah aku kerja di Hong Kong itu aku majikan aku dokter. Jadi aku semua itu aku belajar dari majikan aku. Bilangnya aku gemuk banget, gemuknya kelewatan. Jadi aku ya awalnya aku benar-benar gitu, aku itu hari aku beli obat. Pokoknya mungkin orang yang pernah kerja di Hong Kong tentu tahu ya yang namanya obat apa sih itu namanya, aku dulu pernah beli ya, harganya 1.200, obat detox 1 paket $1.200 aku beli. Aku juga berhasil bisa kurus, tapi pola makan itu aku nggak terjaga balik ya. Terus belakangnya majikan aku memang diet itu udah lama, sekitar 5 tahun, 3 tahun ada dia nggak makan nasi. Pokoknya yang dia majikan aku hindarin, satu beras, nasi ya, satu nasi, kedua gula, pokoknya yang manis-manis. Kalau masalah makan apa aja dia makan, nggak ada yang bilang dipantangin makan. Intinya dua yang dipantangin itu yang bahan yang bahasanya dari beras dan gula. Nah contohnya beras, tepung. Tepung itu juga dari beras ya teman-teman. Terus buah, itu buah juga manis ya, juga majikan aku nggak makan. Tapi kalau aku sama bobo aku nggak 100% bilang nggak makan. Kita boleh makan secukupnya aja ya teman-teman, bukan sekali makan itu banyak, insya Allah juga tetap kita kurus. Tapi kalau majikan aku benar-benar 100% sama sekali manis itu nggak makan. Tapi kalau aku sama nenek aku masih, misalnya pengen makan apa gitu sedikit boleh ya teman-teman. Yang penting makannya itu jangan kelebihan. Pokoknya apa aja boleh makan, asal nggak boleh kelebihan. Asal udah makan ya udah gitu, itu lebih bagus di badan tubuh kita ya. Pokoknya ini aku semua juga aku belajar dari nenek aku. Aku sekarang ini tepung beras ya. Dulu aku paling paling cinta banget itu gorengan ya, tempe, bakwan, tahu sumpel gitu ya. Di sini juga ada di warung di toko-toko Indo. Sekarang alhamdulillah aku tidak tergiur. Kadang ya teman-teman pengen, tapi aku beli satu, misalnya beli
$10 itu kadang dapat 3, aku cuma makan 1, nanti yang 2-nya nanti lagi gitu. Boleh makan, tapi makan jangan kelebihan. Misalnya aku udah berapa bulan, misalnya udah 1 bulan aku nggak makan nasi, ya hari ini pas aku libur keluar, aku makan satu satu hari itu full, aku makan nasi, makan apa aja segalanya ya. Tapi setelah aku udah sampai rumah, diulangin lagi, jangan makan lagi gitu ya, makan seperti biasanya lagi. Kalau makannya nggak kekontrol lagi, insya Allah ya tentu gemuk lagi ya teman-teman. Soalnya orang udah gemuk itu mau nurunnya tuh sulit banget teman-teman. Aku sendiri yang udah aku menjalani diet itu udah gagal sampai 3 kali ya teman-teman. Gagal 3 kali itu aku udah gemuk, udah kurus, makannya nggak kekontrol, gemuk lagi. Sebenarnya mau minum obat, nggak minum obat, kalau kita bisa menjaga pola makan, insya Allah tidak gemuk lagi. Kalau minum obat juga nggak bagus di ginjal ya teman-teman. Pokoknya aku ini diceritain nenek aku, karena nenek aku itu kan dokter, jadi aku semuanya obat-obat itu, pokoknya intinya obat apa aja sebenarnya nggak bagus ya, tapi kita juga terpaksa kalau lagi badannya kurang enak ya kita periksa ke dokter, jadi akhirnya kita minum obat kan. Tapi kalau sebisa-bisa kalau cuma masuk angin ya coba minum air hangat ataupun wedang jahe ya teman-teman. Tapi aku setelah aku alhamdulillah ya teman-teman, setelah aku nggak makan manis dan nggak makan nasi, pokoknya intinya aku untuk kurangin yang manis, alhamdulillah ya, nggak pernah yang bilang aku aduh badan aku nggak enak, aduh badan aku kayaknya masuk angin, itu aku enggak. Kecuali kalau aku sedang lagi ada halangan ya, ini buat untuk yang perempuan ya, semua perempuan itu tentu ada halangan ya, 1 bulan sekali itu tentu ada halangan. Nah itu baru aku sakit itu kalau lagi mau ada halangan. Tapi kalau pas nggak ada halangan, alhamdulillah sekarang ini aku nggak pernah yang dibilangin aku masuk angin. Biasanya aku masuk angin itu bisa dihitung 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali ya teman-teman. Tapi setelah aku menghindari dari nasi dan dari gula-gula, dan aku biasanya juga aku mie goreng itu cinta banget, seneng banget mie goreng. Mie goreng itu kalau dibikin eh, mie kuah, terus aku kasih sambal, kasih kecap, kasih saus, seperti aku makan bakso. Enak banget. Terus kasih telur 1, mantap. Nah sekarang aku udah nggak tergiur ya, paling kalau pengen sekali-kali nggak apa-apa, tapi nggak kayak biasanya aku setiap hari ya teman-teman. Ya itu karena aku takut aku gemuk lagi. Memang yang belum ibaratnya nonton di YouTube tentang tentang dokter bilang kesehatan tentang apa aja, mungkin bilang orang gemuk itu yang penting sehat ya kan, tapi sebenarnya orang gemuk kelebihan juga nggak bagus juga ya teman-teman. Intinya yang lebih bagus itu kurangin makan manis dan nasi, itu yang lebih bagus dan lebih sehat ya teman-teman. Itu gula itu seperti lebihin seperti narkoba ya teman-teman. Nah contohnya aku juga, soalnya nenek aku itu dokter, jadi sering nonton di YouTube berita apa aja itu dia selalu nonton ya teman-teman. Aku juga kenapa aku bisa bilang gini, karena buku aku bilang sengaja di YouTube itu sengaja beras sama gula 2 macam, satu nasi, 1 gula, itu dipasangin di tikus ya teman-teman. Di tikus itu nggak makan gula teman-teman, tapi yang dikejar itu nasi, bilangnya nasi banyak yang dimakan ya.
Nah itu artinya yang lebih nggak bagus itu nasi bilangnya ya teman-teman. Tapi ya namanya orang kampung itu memang kita kalau nggak makan nasi, orang kita kerja beras ya, kerja keras ya, mesti kita makan nasi. Kalau enggak kan kita lemes ya teman-teman. Tapi itu kan tenaganya dikuras ya, jadi insya Allah ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang kayak saya duduk makan duduk, kalau makannya nasi satu piring sehari 3 kali ya, wah badan aku bisa melar ya teman-teman. Nah itu nggak bagusnya di situ. Tapi kalau bagi yang kerjanya ke sawah seharian full makan nasi itu nggak apa-apa karena gulanya itu terpakai lagi, keluar jadi keringet lagi. Jadi ya nggak apa-apa, nggak bakalan badan kita itu gemuk, nggak bakalan. Karena aku sendiri juga dulu aku pernah tandur maton ya, manja jagung di gunung, aku semuanya udah aku jalanin, nggak ada yang bilang gak jalanin. Karena mama kandung aku sendiri itu ibaratnya ketua orang nandur ya gitu ya. Kalau lagi apa itu, kalau lagi musimnya nandur itu mesti ke mama aku, lowong nggak hari apa. Terus aku dulu ngasih, aku orangnya itu nggak males, jadi aku ikut dong gitu. Nanti sakit boyoknya gitu, nggak apa-apa, coba pengen nyoba aja. Alhamdulillah mama aku borongan, mama aku borongan tandur. Mama aku tuh borongan tandur, berangkatnya itu jam 5 pagi ya. Jadi aku ngikut sampai pulangnya jam 4 sore guys. Alhamdulillah kuat, tapi boyoknya kayak mau semplak ya teman-teman. Nah itu aku udah bisa belajar lagi ngemes. Tahu ngemes? Ngemes itu kalau udah tandur udah berapa hari, udah setengah bulan barangkali ya dikasih mes. Nah itu aku belajar itu, terus belajar yang namanya bubut suket ya. Jadi alhamdulillah alhamdulillah semua belajar ya dari orang tua aku. Ya mudah-mudahan setelah aku udah kerja di Hong Kong, sesudah aku sukses dari YouTube, insya Allah ya kalau bisa ya biar aku dapat dari setiap bulanan dari YouTube ya, biar nggak ke sawah lagi. Karena kalau udah ke sawah lagi, ingat dulu aku perjuangannya aku waktu masih kecil, pengen bantu orang tua ya. Masya Allah ya Allah, luar biasa. Dari pulang dari Jakarta, tanya bapakku kemana, mamaku kemana, ada di sebelah sana eh, lagi derap. Aku nggak takut bahwa aku udah pulang dari Jakarta itu, badan aku itu memang bersih ya kuningnya. Tapi aku nggak takut hitam karena aku merasa oh, orang tua aku kok di sana lagi itu ya. Aku jujur guys, waktu aku muda ya sekarang paling yang 40 kilo aku bisa. Tapi kalau dulu satu kandi itu beratnya 50 kilo ya. Aku berani ngangkat, aku juga kuat taruh di belakang pakai selendang ya gituin. Aku kuat guys, sampai dari sawah sampai ke rumahnya yang punya sawah. Alhamdulillah aku satu keluarga itu semua ada 8 yang tenaganya kuat itu, semua kan laki, adik aku perempuan. Alhamdulillah adik aku lemes sekarang ya, tenaganya berkurang. Tapi aku alhamdulillah tenaga aku itu seperti bapak aku dan mama aku. Cuma ya itu guys, karena aku itu eh, mama aku sama bapak aku anaknya itu semuanya 6 itu cowok ya teman-teman. Jadi mama aku tuh nanti bilangnya aku pengen punya anak perempuan. Kalau udah punya anak perempuan, udah lahir, aku baru seminggu bilangnya mau ke pasar gitu loh guys. Aku kalau inget ceritanya papa aku gitu ya, mama aku ya, papa aku udah meninggal guys. Jadi kalau inget itu pun aku anak, permintaan mama aku sama papa aku nggak pernah ngerepotin orang tua. Ya wajar aku ngerepotin orang tua itu, kalau aku lagi kerja gini ya aku yang jaga. Aku itu mama aku ya, tapi ya aku